Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, ya, sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar, ya, dalam rangka talibul ilm, yang mana talibul ilm merupakan ibadah yang paling agung. Walaupun kegiatan belajar mengajar ini kita lakukan dengan cara daring, akan tapi dengan kesehatan yang masih kita miliki, maka sepantasnya, ya, kita bersyukur, ya, atas kenikmatan yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Baik, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas muqaddimah dan juga telah masuk ke pasal yang pertama, yaitu pasal Asma'ullah, nama-nama Allah, dan kita telah masuk pada kaidah yang pertama, yaitu nama-nama Allah, asma'ullahi kulluha husna. Nama-nama Allah seluruhnya adalah husna, ya. Sudah kita jelaskan apa makna husna, ai balighatun fil husni ghayatah, artinya keindahan itu mencapai pada puncaknya, ya. Dalilnya walillahil asmaul husna, ya, dan Allah memiliki nama-nama yang husna, ya. Jadi husna lebih cocok diartikan ke nama-nama Allah yang terbaik, nama-nama Allah yang terindah, ya. Dan setelah kita jelaskan, ya, sebab mengapa Allah menamakan nama-namanya, ya, sebagai husna, ya. Kenapa? Ada dua sebab, ya. Mutadamminah li sifatin kamilah, yang kedua la naqsa fiha biwajhin minal wujuh, ya. La ihtimalan wala takdiran. Ihtimal, ya, maksudnya adalah lafaz. Takdir maksudnya adalah makna, ya. Telah kita jelaskan misal dari seperti Al-Hayy, kemudian Al-Alim, ya, Ar-Rahman, ya. Yang mana nama-nama ini itu mempunyai makna yang sempurna, ya, dan sifat ini, ya, tidak memiliki kekurangan dari segi manapun, ya. Kemudian apabila, ya, nama-nama tersebut itu digabungkan, misalnya Ar-Rahman digabungkan dengan Ar-Rahim, Al-Aziz digabungkan dengan Al-Hakim, Azizul Hakim, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, terus apalagi Rahimul Wadud, banyak. Maka apabila, ya, nama-nama Allah ini digabungkan dengan salah satu dengan yang lainnya, maka ini memiliki makna yang lain, ya, ya, kesempurnaan yang ganda, kamal fauqa kamal, ya, kesempurnaan di atas kesempurnaan, ya, artinya ini kesempurnaannya sangat berlebih, ya, berlebih dari sebelumnya, ya. Baik, paham? Ya, inilah kaidahnya pertama. Kemudian kita memasuki kaidah yang kedua, al-qaidatus tsaniyah. Al-qaidatus tsaniyah. Kita masih di pasal yang pertama, ya, pasal asmaullah, pasal nama-nama Allah. Al-qaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua, asmaullahi ta'ala a'lamun wa awsaf, ya. Asmaullahi ta'ala a'lamun wa awsaf, artinya nama-nama Allah yaitu a'lam dan awsaf. Apa itu a'lam, apa itu awsaf? Insyaallah akan kita jelaskan. A'lam itu jamak dari alam, isim alam,
Ya, isim alam antum tahu kan? Ya, kalau antum udah belajar jurumiyah, insya Allah tahu tuh isim alam. Isim alam itu isim untuk yang digunakan, ya, isim yang digunakan untuk nama-nama orang, nama-nama tempat, nama-nama daerah, nama-nama negara. Contohnya kayak nama Ana, Fauzan, ya, Muhammad, Hamid, Mahmud, Ibrahim, atau nama tempat seperti Madinah, Makkah, Jeddah, ya, kemudian Qahirah, Kairo, London, Washington, ya, itu namanya isim alam. Ya, isim alam itu nama orang, nama tempat, nama daerah, nama negara. Indonesia, Saudi, Malaysia, ya, itu isim alam. Jadi nama Allah ini, ya, adalah alam, ya. Wa awsaf, dan juga awsaf. Awsaf itu jamak dari sifat, ya, ya, wasfun. Wasfun itu sifat. Nah, di nama Allah, kita ulangi sekali lagi, nama Allah adalah alam dan juga sifat, ya. Nama Allah adalah alam dan juga sifat, ya. A'lam bi'tibar dalalatiha 'ala dzat, ya. Nama Allah ini itu adalah isim alam bila dipandang dari indikasinya terhadap zat, ya, yaitu zat Allah. Artinya apa? Maksudnya apa? Maksudnya mau itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Awwal, Al-Akhir, dan yang lain, itu kalau dipandang secara zat, ya, maka dia adalah isim alam, ya, nama, ya, hanyalah sebuah nama, gitu. Ya, nanti kita jelaskan lagi, ya, lebih lanjut. Artinya, ya, nama-nama tadi, ya, a'lam bi'tibar dalalatiha 'ala dzat, yaitu adalah alam, ya, nama Allah adalah isim alam apabila dipandang, ya, dari indikasinya terhadap zat, ya. Pahami dulu. Wa awsaf bi'tibar ma dallat 'alaihi minal ma'ani, dan nama Allah itu adalah sifat, ya, awsaf bi'tibar, ya, ma dallat 'alaihi minal ma'ani, bila dipandang, ya, dari indikasinya terhadap makna, ya. Ini pahami dulu, ya. Pertama tadi a'lam bi'tibar dalalati 'ala dzat, nama Allah adalah alam apabila dipandang dari indikasinya terhadap zat. Kemudian nama Allah adalah awsaf, sifat, apabila dipandang dari indikasinya terhadap makna. Wa hiya bil i'tibar al-awwal mutaradifah lidalalatiha 'ala musamma wahid wa huwa Allah 'azza wa jalla. Maka pengertian yang pertama, apa itu pengertian pertama? Ya, bahwasanya nama Allah adalah isim alam. Ya, maka pengertian pertama, ya, maka nama-nama Allah ini maksudnya semuanya itu sinonim, ya, persamaan kata, ya. Maksud pengertian pertama bahwa nama-nama Allah seluruhnya adalah sinonim, ya, persamaan kata. Wa huwallahu 'azza wa jalla, ya, baik itu Ar-Rahman, baik itu Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Mudabbir, Ar-Razzaq, ya, itu seluruhnya maknanya adalah Allah. Ya, inilah maksudnya sinonim. Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Qadir, Al-Alim, As-Sami, ya, Al-Mudabbir, sama aja. Maksudnya itu adalah Allah juga. Paham di sini? Ya. Semuanya maksudnya sama, kembali ke Allah. Ya, kembali ke Allah. Mau itu dia Ar-Rahman, Al-Aziz, Al-Mudabbir, itu, ya, kalau kita pandang dari secara zatnya, maka nama-nama ini adalah sinonim, ya, persamaan kata, ya, karena semuanya itu maknanya adalah Allah, maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla. Wa bil i'tibari tsani, maka, ya, pengertian yang kedua, apa pengertian yang kedua? Bahwasannya
nama Allah adalah sifat, ya, ausof. Maksudnya mutabayinah, ya, mutabayinah, ya, mutabayinah di dalalati kulli wahidin minhuma ala ma'nahul khas, ya. Maka dengan pengertian kedua, nama-nama Allah ini itu mutabayinah. Mutabayinah itu artinya mukhtalifah, berbeda-beda, ya, bukan sinonim. Ini apabila kita pandang secara makna, ya, secara makna. Di dalalati kulli wahidin minhuma ala ma'nahul khas. Maka setiap dari nama-nama Allah itu memiliki makna yang khusus, ya. Fal hayyul alimul qadir as-sami'ul basir ar-rahman ar-rahim al-aziz al-hakim kulluha asma, ya, kulluha asma li musamma wahid wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakin makna al-hayy ghairu makna al-alim wa makna al-alim ghairu makna al-qadir wa hakadha, ya. Maka Al-Hayy, Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami, Al-Basir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, semuanya ini kembali ke Allah, ya, sinonim. Lakin akan tetapi makna Al-Hayy itu bukan makna Al-Alim, beda. Al-Hayy punya makna sendiri, Al-Alim juga mempunyai makna sendiri, ya. Wa makna Al-Alim ghairu makna Al-Qadir, dan makna Al-Alim, ya, bukan makna Al-Qadir, wa hakadha. Seperti itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, beda kan? Ar-Rahman memiliki makna tersendiri, Ar-Rahim sama, memiliki makna tersendiri, beda dengan Ar-Rahman. Al-Aziz memiliki makna yang tersendiri, Al-Alim memiliki makna tersendiri, Ar-Razzaq, Al-Mudabbir, ya, sama, ya, memiliki makna tersendiri. Ini apabila kita pandang dari segi maknanya. Maka apabila nama-nama Allah, asmaullah, kita pandang dari segi maknanya, ya, maka nama-nama Allah ini adalah ausof, ya, sifat. Paham di sini kan? Agak tinggi ini, agak tinggi. Kemudian wa innama, ya, sebelumnya lebih ringkas lagi, ya. Jadi apabila dari pengertian pertama bahwasannya nama Allah adalah isim alam, ya, maka maksudnya nama-nama Allah adalah sinonim, persamaan kata. Karena baik itu Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami, dan yang lain-lain itu seluruhnya maksudnya adalah Allah, satu, ya, sinonim, maksudnya satu, sama aja. Kemudian apabila dari sisi pengertian yang kedua, ya, maka nama-nama Allah ini bukan sinonim, tapi dia adalah mutabayinah, bermacam-macam, ya, berbeda-beda, ya. Karena, ya, setiap nama Allah itu memiliki makna yang tersendiri. Paham di sini? Oke. Ar-Rahman nggak sama dengan Ar-Rahim, Al-Aziz nggak sama dengan Al-Qadir, ya, wahakada, dan begitu juga dengan yang lainnya. Baru kita lanjut. Wa inna ma qulna bi annaha a'lam wa awsaf li dalalatil Qur'an alaih kama fi qoulihi ta'ala wa huwal ghafurur rahim wa qauluhu wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Ya, hanya saja wa inna ma qulna, oh ya, kami katakan bahwasannya nama-nama Allah adalah alam dan ausaf dikarenakan dalil dari Al-Quran, kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya. Jadi seperti kaidah yang pertama, ya, setelah Syekh membawakan kaidah, maka, ya, Syekh menguatkan kaidahnya tersebut dengan membawakan dalil. Ya, begitu seharusnya. Ketika kita membuat satu kaidah, maka harus kita kuatkan kaidah itu dengan dalil, ya, seperti yang dilakukan oleh Syekh, ya. Apa dalilnya? Wa huwal ghafurur rahim, wa huwal ghafurur rahim, dan dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih, ya, penyayang, ya, penyayang. Wa qauluhu wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Rabbmu
Maha Pengampun, ya, Dzur Rahmah, memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Ya. Perhatikan dalil yang pertama, wa huwal ghafurur rahim. Jadi Al-Ghafur dengan Ar-Rahim itu sinonim, sama. Al-Ghafur, ya, itu Ar-Rahim, Ar-Rahim itu Al-Ghafur. Kenapa? Karena dua-duanya itu kembali ke Allah Subhanahu wa taala, sama dia. Iya. Wa qauluhu. Nah, ini dalil yang kedua. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Iya. Di atas Ghafurur Rahim, yang bawah Ghafuru dzur rahmah. Ar-Rahimnya diganti dengan dzur rahmah. Fa innal ayah ats-tsaniyah, maka ayat yang kedua dallat ala anna ar-rahima huwal muttasif bir rahmah. Maka ayat yang kedua menunjukkan, ya, bahwasannya Ar-Rahim itu, kata nama Ar-Rahim itu disifati dengan sifat kasih sayang. Nah, inilah dia. Jadi Ar-Rahim itu memiliki makna yang tersendiri, tidak sama dengan Ghafur. Iya, paham di sini? Nah, inilah dalil bahwasannya nama Allah itu alam dan ausaf. Iya. Lebih pahamnya lagi, ya. Jadi nama-nama Allah ini, ya, itu harus sesuai dengan sifatnya, ya, sesuai dengan sifatnya. Ausaf, misalnya Allah itu Ar-Rahman, ya, maka Allah itu sesuai dengan namanya. Allah itu benar-benar Maha Penyayang. Misalnya Allah itu Al-Alim, ya, zat yang Maha mengetahui. Ya, maka Allah itu memang benar, ya, bahwasanya dialah zat yang Maha mengetahui seluruhnya. Ya, sesuai dengan namanya. Allah itu Al-Aziz, perkasa. Benarlah Allah itu Maha perkasa. Emang Allah itu Maha perkasa. Tapi kita makhluk, ya, terkadang kita itu nggak sesuai dengan nama kita, ya. Misalnya anak Fauzan, ya, Fauzan artinya apa? Kemenangan. Tapi terkadang anak kalah. Kalau misalnya main olahraga, main futsal, main bola, itu kan kalah anak nggak selalu menang. Tapi mudah-mudahan anak menang di akhirat, ya, amin. Misalnya ada orang namanya Khalid artinya kekal, ya, tapi manusia lah ya khulud, nggak kekal, pasti akan mati. Juga sama Soleh, ya, Soleh, tapi sebenarnya hakikatnya dia bukan orang soleh. Wa min afsadin nas, ya, dia orang yang rusak, ya, nggak soleh. Ada lagi yang namanya Salim artinya itu sehat, tapi dia sakit, marid, ya. Ada namanya Abdullah, tapi perbuatannya Abdul Syaitan, ya, hambanya Syaitan. Atau Abdul Dinar, hambanya dinar, uang. Atau ada namanya Hizbullah, tapi kelakuannya kayak Hizbus Syaitan, ya. Ya begitulah, namanya makhluk, ya. Jadi namanya itu nggak sesuai dengan sifatnya. Adapun Allah, namanya itu sesuai dengan sifatnya. Inilah maksudnya dengan ausaf tadi. Iya. Jadi tadi perhatikan, ya, dalilnya. Rabbukal ghafuru dzur rahmah. Ar-Rahim itu memiliki makna tersendiri, tidak sama dengan Al-Ghafur. Yep. Ini dalil yang pertama, ya, dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasannya nama Allah itu alam dan ausaf. Dan dalil yang kedua, wali ijma'i ahli lughah wal 'urf la yuqal alim illa liman nahu ilm wala sami' illa liman nahu sam' wala basir illa liman nahu basar wa hadza amrun abyanu min ayyahtaju ila dalil. Ya, maka telah sepakat baik itu ahlul lughah, ya, wal 'urf, sama, ya, ahli bahasa, bahwasannya tidak dikatakan alim itu kecuali siapa yang memiliki ilmu, ya. Wala sami' illa liman lahu sam', dan juga sami', ya, zat yang maha mendengar, kecuali karena dia tuh maha mendengar, mempunyai pendengaran. Wala basir, ya, dan juga, ya, basir illa liman lahu basar, kecuali karena dia mempunyai penglihatan, ya. Wa hadza amrun abyanu mi ayyahtaju ila dalil. Maka perkara ini itu sangat jelas, ya, sangat jelas,
dan tidak membutuhkan dalil. Ya, secara bahasa gitulah, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin kita katakan zat yang maha melihat tapi dia nggak bisa ngelihat, nggak mungkin. Pasti dia mempunyai penglihatan. Atau sami', zat yang maha mendengar, ya pasti dia bisa melihat, pasti dia bisa mendengar, pasti dia bisa mendengar. Sami', basir, alim, ya zat yang maha mengetahui, ya pasti dia punya ilmu. Gak mungkin dikatakan alim tapi dia gak punya ilmu. Itulah maksudnya. Ya, ini ijma' sepakatnya ahlul lughah, ahli bahasa. Ya. Jadi ini nggak butuh dalil sebenarnya. Ya, nggak butuh dalil. Ya. Wa bihadza ulima dhalal. Ada nggak misalnya, karena ada orang-orang yang mengatakan, ya, anu ta'til, ya, Allah itu memiliki nama tapi nggak punya sifat. Ada seperti Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah mengatakan demikian. Allah itu memiliki nama tapi tidak mempunyai sifat. Ya ada, misalnya namanya Ar-Rahman, maka Ar-Rahman itu tidak memiliki sifat. Ya, tidak ada sifat yang terkandung pada Ar-Rahman tadi. Ya, Al-Aziz, ya. Mereka mengakui Al-Aziz, Allah itu memiliki nama Al-Aziz, tapi tidak mengakui adanya sifat yang terkandung di dalam nama Al-Aziz. Ya, itulah. Itu Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah. Wa bihadza ulima dhalal man salabu asma Allah ta'ala ma'aniha min ahli ta'til wa qalu inna Allah ta'ala sami' bila sama' wa basir bila basar wa aziz bila izzah wa hakadha. Maka dengan inilah diketahui kesesatan, ya, orang-orang yang mengingkari, ya, makna-makna dari nama-nama Allah, ya, dari kalangan ahlu ta'til, min ahli ta'til, dari kalangan ahlu ta'til. Wa qalu, mereka mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu sami', maha mendengar, bila sama', akan tapi tidak mempunyai sifat mendengar, ya. Wa basir, maha mendengar tapi tidak memiliki sifat mendengar. Wa aziz, maha perkasa tapi tidak memiliki sifat keperkasaan, ya. Jadi mereka mengimani namanya saja, ya, sifat pada nama tadi nggak diimani, nggak diakui, ya, namanya saja, ya, sifatnya nggak ada. Wahakadha, seperti itu. Kenapa mereka seperti itu? Ada alasannya. Wa analu dzalik, ya, mereka beralasan bi anna thubutas sifat yastalzim ta'addud al-qudama, ya, mereka beralasan dengan menetapkan sifat-sifat Allah, ya, itu sama saja seperti menambah Tuhan. Kudama itu maksudnya Tuhan alihah, ya, ta'adud al-kudama, ya. Kalau kita ta'adud zaujat, ya kan, ta'adud zaujat ini ta'adud al-kudama. Nah, ta'adud al-kudama, menambah Tuhan. Jadi dengan menetapkan sifat-sifat Allah, ya, itu sama saja kita menambah Tuhan-Tuhan, gitu. Misalnya Allah itu, jadi Sami itu Tuhan lain, ya, Basir itu Tuhan lain, Al-Aziz itu Tuhan yang lain lagi, ya, Al-Qadir Tuhan yang lain lagi. Jadi banyak Tuhan, ya, bukan gitu maksudnya. Aduh, gimana sih Mu'attilah ini, ya kan? Makanya mereka tidak menetapkan sifat-sifat Allah, hanya nama-namanya saja. Karena dengan menetapkan sifat sama saja seperti menambah Tuhan-Tuhan, kata mereka, gitu. Jadi ta'til ini, ahlu ta'til terbagi dua, ya. Ada yang ta'til juz'i, ada yang ta'til kulli. Ada yang mentaktil sebagian juz'i dan ada yang ta'til kulli, seluruhnya, ya. Yang seluruhnya itu contohnya seperti Jahmiyah, ya, kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini dia menafikan seluruhnya, baik nama-nama Allah maupun sifat-sifatnya, dinafikan semuanya, ditiadakan semuanya, ya, Jahmiyah seluruhnya.
parah kan. Kalau Mu'attilah tadi yang kita bahas barusan, Mu'attilah ini dia mengimani, ya, meyakini nama-nama Allah, tetapi tidak pada sifatnya mereka ingkari, ya. Berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi seluruhnya, baik nama dan sifatnya. Kalau ini namanya saja yang mereka yakini, adapun sifatnya mereka ingkari. Kemudian ada Asy'ariyah dan Maturidiyah yang di bawahnya. Ya, kalau Asy'ariyah itu dia mengimani nama dan juga mengimani sifat, ya, meyakini sifat akan, tapi sebagian sifat aja, enggak seluruh sifat. Ya, gitu, enggak seluruh sifat. Sama Maturidiyah juga gitu. Ya, sebagian sifat aja. Ya. Tayyib, wa hadhihi al-'illah, ya, maka ya alasan ini itu bisa dibantah, ya, baik secara akal maupun secara dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, gampang. Amas sama, ya, adapun, ya, dalil secara sama, ya. Ini jam berapa nih? 26 ya. Ya. Secara sama, fali'anna Allah Ta'ala wasafa nafsahu bi awsaf katsirah ma'annahu al-wahidul ahad, faqala ta'ala inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Ya. Sama itu maksud dari Al-Quran, ya, Al-Quran atau hadis, ya. Maka apabila dibantah dari sisi as-sama', dari segi as-sama' Al-Quran dan hadis, nih bantahannya. Maka Allah Ta'ala itu mensifati dirinya itu dengan sifat-sifat yang banyak, ya, ma'annahul wahid, bersamaan dia itu cuma satu, ya. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, inna batasya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Rabbmu itu sangat pedih. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, dan dialah yang menciptakan dari permulaan kemudian membangkitkannya, wa yu'id wa huwal ghafurul wadud, dan dia juga yang maha mengampun lagi maha penyayang pengasih. Dzul 'arsyil majid, dan dia juga yang memiliki 'arsy yang agung yang mulia. Fa'alul lima yurid, ya, mampu melakukan apa saja yang dia mau. Nah, banyak kan sifatnya kan? Ya, inna batasya rabbika lasyadid. Pertama, Allah itu mempunyai azab yang sangat pedih. Pertama, kemudian sifat yang lainnya, dialah yang memulai penciptaan, kemudian yang mengembalikan penciptaan, ya, membangkitkan penciptaan, ya. 3. Kemudian wa huwal ghafur, Maha Pengampun, al-wadud, ya, al-wadud, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dzul 'arsyil majid, ya, memiliki arsy, ya, yang agung. Fa'alul lima yurid, ya, melakukan apapun yang dia mau. Banyak sifatnya kan, padahal semua sifat ini kembali ke Allah. Wa qala ta'ala sabbih isma rabbikal a'la, ya, bertasbihlah dengan nama Rabbmu al-a'la, yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, ini sifatnya, ya, yang menciptakan, fasawwa, kemudian yang menyempurnakannya, sifat. Walladzi qaddara fahada, dan dialah yang mentakdirkan, fahada, dan dia juga yang memberikan petunjuk, ya, sifat lagi ini. Walladzi akhrajal mar'a, dan dia juga lah yang menumbuhkan tanaman-tanaman, sifat lagi. Fa'ja'alahu ghutha'an ahwa, maka dia menjadikan tanaman-tanaman tersebut, ya, menjadi kering, ya, kehitam-hitaman, sifat lagi ini. Banyak sifat, ya, padahal, ya, Allah disebutkan ke satu orang, Allah. Fi hadhil ayat al-karimah awsaf katsirah li mawsufin wahid wa lam yalzam min thubutnya ta'addud al-qudama. Maka pada ayat-ayat ini, ya, menunjukkan sifat-sifat yang banyak, ya, untuk satu orang, ya,
di mausufin wahid. Walam yalzam min thubutiha ta'adud al-qudama, maka tidak mengharuskan dengan menetapkannya sebagai menambah tandingan, menambah tuhan-tuhan. Ya, paham ya di sini? Baik. Ilahuna yakfi lahuna. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.